Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Senin tanggal 13 Oktober 2025. Dari Bukit Sion Makale saya menyapa ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Semoga hari ini kita semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 sampai 29. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 sampai 29. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami masyurkan, dan kami agungkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini. Tuhan berkenan memberkati dan melindungi kami. Biarlah seluruh kegiatan kami, aktivitas kami, semuanya dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kami meminta pertolongan dan pengasihan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Firman Tuhan demikian. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini saya memberikan tema diperlengkapi untuk berani bersaksi. Diperlengkapi untuk berani bersaksi. Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil dengan semangat bercerita kepada omnya atau pamannya atau paamberannya mengenai kisah Musa yang membela laut Teberau, sehingga ribuan tentara Mesir yang mengejar orang-orang Israel tenggelam di lautan. Mujizat yang dilakukan Tuhan agar bangsa Israel menjadi selamat. Omnya, pamannya, paamberan mengatakan bahwa peristiwa tersebut bukanlah mujizat, melainkan peristiwa alam biasa. Karena pada saat itu diperkirakan terjadi gerhana bulan, sehingga menimbulkan daya gravitasi yang menarik sebagian air lautan ke tempat yang lebih dalam. Akibatnya ketinggian air laut Teberau saat itu hanya sebatas mata kaki manusia. Musa telah membodohi umat Israel dengan mengatakan bahwa kejadian itu adalah mujizat dari Tuhan. Mendengar penjelasan omnya, pamannya, anak kecil ini berteriak dengan suara nyaring, "Oh syukur, puji Tuhan." Wah, omnya, pamannya heran dan bertanya, "Oh, kenapa kamu bilang syukur, puji Tuhan?" Jawab anak itu, "Kalau apa yang om katakan benar, justru membuat kisah mujizat dalam kitab Kejadian itu semakin luar biasa. Karena ribuan pasukan Mesir bisa mati tenggelam hanya
di air yang sedalam mata kaki manusia. Omnya, pamannya terdiam 1000 bahasa, tidak bisa berkata apa-apa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 sampai 29 ini bercerita tentang Paulus yang saat itu berstatus sebagai tahanan, tidak gentar mewartakan Injil kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan kedudukan yang tinggi. Di antaranya adalah kepada Festus, gubernur Yudea, Raja Agripa, dan Bernike anak perempuan Raja Agripa. Ini adalah panggilan terakhir bagi Paulus sebelum dia diberangkatkan ke Roma. Kali ini di hadapan Raja Agripa, seorang Yahudi, Paulus mengatakan dia hanya melakukan apa yang ada di dalam kitab suci orang Yahudi. Kalau kita baca ayat sebelumnya ya, ayat pasal 26 ayat 6 sampai 8. Seperti yang sudah berkali-kali diulangi oleh Paulus, dia mengharapkan kebangkitan orang mati, dan itu sesuai dengan kitab suci. Dia hanya menaati penglihatan dari surga yang menunjukkan bahwa Yesuslah Tuhan, dan bahwa dia harus memberitakan kepada bangsa non-Yahudi bahwa Allah sekarang menyambut mereka. Dia tidak bersalah. Dia dituduh mengacaukan agama Yahudi, padahal dia sedang mengambil bagian menggenapi apa yang sudah diberitakan oleh para nabi, bahkan oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan menjadi yang pertama bangkit. Kalau kita perhatikan teks bacaan tadi, engkau gila, kata Festus dengan suara tinggi nada keras dalam ayat 24. Paulus hanya menjawab singkat lalu mengalihkan perhatian kepada Agripa. Percaya ke engkau, Raja Agripa, kepada para nabi, ayat 26 dan ayat 27. Pertanyaan ini sulit jawab. Jika Agripa menjawab tidak, orang Yahudi akan marah. Jika dia menjawab ya, Paulus akan berkata, ya kalau begitu mengapa engkau tidak percaya akan kebangkitan orang mati? Dan mengapa engkau tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit sebagai yang pertama? Maka Agripa menghindar, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ayat 28. Tetapi di sini Paulus menyambut dengan kalimat yang agung. Aku mau berdoa supaya semua orang lain yang hadir di sini menjadi sama seperti aku, yaitu percaya, kecuali belenggu-belenggu ini. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita memiliki hati seperti Paulus, yaitu hati yang taat kepada panggilan dari surga dalam keadaan apapun, dan kasih yang meluap-luap kepada semua orang. Festus yang menjawab sebagai gubernur Yudea mengakui bahwa Paulus punya pengetahuan yang banyak. Mendengar penjelasan Paulus, Festus menganggap Paulus gila. Paulus menjawab bahwa dirinya tidak gila karena ia mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Paulus tidak sedang mengarang cerita, melainkan kebenaran yang diketahui oleh banyak orang termasuk dirinya, karena semua itu tidak terjadi di tempat terpencil. Terhadap Raja Agripa, Paulus meyakini Raja Agripa percaya apa yang disampaikannya dengan secara langsung bertanya, percaya ke engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jawaban Raja Agripa ini ditanggapi Paulus dengan sukacita. Ia melihat bahwa Injil yang diberitakan sudah mulai diterima. Paulus tidak melepaskan begitu saja, melainkan mendoakan kepada Allah agar yang mendengarkan Injil yang diberitakan Paulus saat itu menjadi percaya sama seperti Paulus, dan akhirnya menerima anugerah keselamatan. Di sini Paulus menunjukkan Tuhan keberanian menyampaikan kebenaran Injil terhadap siapapun, bahkan terhadap gubernur dan raja sekalipun. Itu semua bukan karena kehebatan dan kepintaran Paulus, tetapi hanya karena anugerah, hanya karena Tuhan yang memperlengkapi Paulus. Demikian juga ibu bapa, saudara-saudara dan saya,
apapun tugas kita, apapun profesi kita sebagai orang percaya, jangan pernah merasa rendah diri. Jangan takut, jangan gentar berbicara mengenai kebenaran-kebenaran terhadap siapapun. Tetapi berdoalah, mintalah hikmat dari Tuhan yang akan memperlengkapi kita untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun kita boleh menjadi saksi Kristus. Kiranya lewat hidup kita nama Allah dimuliakan, Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Kami bersyukur dan bersukacita hari ini firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Berikan kami kekuatan dan keberanian menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, agar setiap jengkal kehidupan kami boleh menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun, nama-Mu tetap kami agungkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk para pemberita-pemberita Injil dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memperlengkapi mereka, agar mereka senantiasa menjadi alat kesaksian-Mu dimanapun mereka berada. Bapa di surga, pakailah kami, pakailah saya, pakailah setiap orang yang mendengarkan firman hari ini untuk menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu dalam berbagai situasi dan kondisi dalam hidup mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami, aktivitas kami hari ini. Engkau yang memberkati kami dalam melaksanakan tugas rutin kami, pekerjaan kami, apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami, apapun tanggung jawab kami. Tuhan tolonglah kasihani kami, agar kami bekerja, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami berdoa untuk ASN, kami berdoa untuk para buruh, kami berdoa untuk para pedagang, kami berdoa untuk para petani, kami berdoa untuk pihak keamanan, polisi, tentara, satpol PP, satpam, apapun profesi kami. Oh Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami. Biarlah ya Bapa, lewat pekerjaan kami boleh menjadi saksi-Mu. Berkati kami, baik yang ada di rumah karena keterbatasan secara fisik. Tuhan memperlengkapi dan menguatkan iman kami, agar kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami. Kami meminta kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapa, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Kurus semangat, puang pasake kami.